Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felix Stephen Tambun dengan NIM 224002006. Di sini saya akan menjelaskan industri keuangan non-bank. Lebih spesifiknya yaitu tentang asuransi. Perkembangan asuransi di dunia telah dimulai dari zaman sebelum Masehi, dilanjutkan pada abad pertengahan dan mencapai puncak pertumbuhan signifikannya pada era revolusi industri, di mana era mekanisasi pertanian dan era reformasi produk asuransi telah bermunculan, seperti asuransi kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik, asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi satelit, asuransi handphone atau laptop, dan sebagainya. Ada asuransi kesehatan juga, asuransi pendidikan. Pada tahun 1927 di Brussels, Belgia, lahirlah International Conference of Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit Societies yang disponsori oleh International Labour Organization. Presiden Amerika pada saat itu Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1935 menandatangani Social Security Act yang menjadi dasar santunan yang bisa diterima ahli waris. Perkembangan asuransi di Indonesia tercatat pertama kali dengan didirikannya sebuah perusahaan asuransi pertama di Indonesia yang bernama Semarang Sea yang berdiri pada tahun 1816. Perusahaan sejenis yang berkembang pada tahun-tahun yang sama juga ialah Japasi, Arjuno, Veritas, dan Merkurius. Nah, asuransi jiwa yang pertama kali muncul di Indonesia itu ialah Bumi Putra pada tahun 1912 di daerah Magelang yang diprakarsai oleh seorang guru yang bernama MNG Dwi Josewojo sebagai perusahaan asuransi dengan bentuk badan usaha bersama. Dan asuransi non-jiwa pertama ialah MV Indies Lloyd yang kemudian berganti nama menjadi Lloyd Indonesia. Tahun 1953 berdirilah suatu perusahaan reasuransi profesional swasta, yakni Maskapai Reasuransi Indonesia atau Marein, yang diusul oleh pendirian PT Reasuransi Umum Indonesia atau Indore, yang adalah perusahaan reasuransi milik pemerintah. Pencapaian penting bagi eksistensi asuransi di Indonesia ialah dengan terselenggaranya Kongres Asuransi Nasional Seluruh Indonesia atau KANSI yang diselenggarakan pertama kali pada 25-30 November 1956 di Bogor, yang bertujuan untuk menyatukan pendapat dan bekerja sama memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi perekonomian nasional, mengatasi sisa-sisa sistem perekonomian kolonial, mengatasi sisa-sisa sistem realisasi aktif terhadap pembatalan konferensi meja bundar atau KMB, dan meningkatkan kesadaran berasuransi. Kongres inilah yang kemudian melahirkan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI pada 1 Februari 1957. Terus pada tahun 2002 DAI berubah menjadi Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia atau FAPI yang menaungi semua asosiasi usaha perasuransian di Indonesia. Menyusul berdirinya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI dan
Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia atau AAJSI, Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia atau AASI, serta bergabungnya Asosiasi Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia, serta Asosiasi Adjuster Asuransi Indonesia atau AAAI ke dalam FAPI. Dan pada tahun 2010, nama FAPI kembali diubah menjadi Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Asuransi Verzekering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan. Profesor R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari verzekeraar dengan penanggung, yakni pihak yang menanggung risiko sementara. Verzekerde diterjemahkan dengan tertanggung, yakni pihak yang mengalihkan risiko atas kekayaan atau jiwanya kepada tertanggung. Sedangkan Prof. Girjono Jodikoro memakai istilah asuransi sebagai serapan dan asuransi bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk menanggung dan terjamin untuk tertanggung. Dalam suatu skim asuransi, ada pihak yang sanggup menanggung untuk pihak lain yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi. Dan sebagai timbal balik, pihak tersebut wajib membayar kerugian untuk pihak yang bersedia menjamin. Sehingga secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab. Atau tanggung karena atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, maka unsur-unsur asuransi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pihak-pihak, yakni penanggung. Dinyatakan dalam pasal 246 KUHD bahwa penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak terdapat istilah penanggung, melainkan langsung disebutkan perusahaan asuransi umum dan jiwa. Dan usaha
perasuransi yang berkaitan dengan jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko pemasaran dan distribusi produk, asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Kedua itu ada tertanggung. Pihak ini sebagaimana dalam pasal 246 KUHD merupakan pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian dijelaskan bahwa tertanggung merupakan pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Yang ketiga itu pemegang polis. Jadi pihak ini, istilah ini hanya tercantum dalam Undang-Undang Perasuransian yang menjelaskan bahwa pemegang polis merupakan pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan atau risiko bagi dirinya tertanggung atau peserta lain. Kemudian ada status-status pihaknya, yakni penanggung harus berstatus sebagai perusahaan berbadan hukum yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseroan atau persero, atau koperasi. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan. Bisa dilihat di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Kemudian ada yang menjadi objek asuransi, yaitu dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Kemudian ada peristiwa asuransi, merupakan perbuatan hukum atau legal act berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi. Peristiwa tidak pasti atau evenement menjadi yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis yang disebut polis. Jadi polis ini merupakan satu-satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadinya asuransi. Dasar pengaturannya ialah sebagaimana dijelaskan pasal 1320. Kita tahu sama-sama 1320 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Ada 1321 dan 1338 WW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian ada hubungan asuransi, merupakan hubungan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung yang adalah suatu keterikatan atau legally bound yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas. Kemudian tujuan asuransi ialah sebagaimana diterangkan dalam pasal 250 dan 268 KUHD. Kemudian ada risiko dan premi, penjelasannya ada di pasal 246 KUHD. 246 ya KUHD. Bisa kita lihat pasal 250 KUHD itu berbunyi, apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk dirinya sendiri atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka si penanggung itu tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Kemudian ada di pasal 268 KUHD, suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Di pasal 256 angka 7 KUHD ada adanya F6, peristiwa tidak pasti dan ganti kerugian. Pasal 256 angka 4 KUHD
syarat-syarat yang berlaku polis asuransi. Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam asuransi, yaitu insurable interest, yakni hak untuk mengadakan asuransi antara tertanggung dan yang diasuransikan yang diakui oleh hukum. Prinsip ini sering diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan merupakan hak atau kewajiban tertanggung terhadap benda pertanggungan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 246 KUHD dan 256 KUHD, bisa dicari misalnya penjelasannya. Kemudian ada utmost good faith, adalah kejujuran. Kemudian ada indemnity sebagaimana diterangkan pasal 2253 dan 278 KUHD, maka pihak penanggung akan menyediakan dana kompensasi agar si tertanggung dapat berada dalam posisi keuangan sebelum terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kemudian ada proximate cause, yaitu penyebab yang menimbulkan kejadian suatu akibat adanya intervensi dan dari sesuatu. Yang kemudian ada subrogation. Setelah klaim bayar, maka ada pengalihan hak untuk dari tertanggung kepada penanggung, itu bisa disebut subrogasi. Kemudian ada contribution. Penanggung memiliki hak untuk mengajak penanggung yang lain untuk menanggung bersama-sama, yaitu saling berkontribusi lah sesama penanggung. Hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung timbul pada saat ditutupnya asuransi. Walaupun polis belum diterbitkan, penutupan asuransi dalam prakteknya dibuktikan dengan disetujuinya aplikasi atau telah ditandatanganinya kontrak sementara atau cover note dan dibayarnya premi selanjutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka penanggung atau perusahaan asuransi wajib untuk menerbitkan polis asuransi. Seluruh ketentuan mengenai asuransi bisa kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi, serta asuransi jiwa. Kira-kira seperti itu penjelasan atas blog dari saya mengenai asuransi, tentunya. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.